Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrari fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi. Bab sekarang akan menerangkan adab ataupun tata krama dari tidur. Apa saja tata krama dari tidur? Hiya ayyatatahharu minal hadathi. Yang pertama, ketika kita hendak tidur, maka sebelum tidur hendaknya kita untuk menyucikan diri dari hadas. Karena banyak faedah yang disebutkan dalam hadis Nabi ketika kita bersuci sebelum tidur. Salah satunya yaitu hadis Nabi. Kalau di sini dalam catatan kakinya disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Fala yastaikidh illa qalal malak Allahumma ghfir li 'abdika fulanan. Salah satu faidah ketika kita tidur dalam keadaan suci, ini salah satunya yaitu hadis Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang bermalam dalam keadaan suci, maka malaikat akan bermalam di rambutnya dan dia tidak akan bangun dari tidurnya kecuali malaikat mendoakannya dengan doa Allahumma ghfir li 'abdika fulanan. Wahai Allah, aku memohon kepadamu untuk mengampuni dosa fulan ini. Artinya fulan orang yang tidur dalam keadaan suci. Nah, ini merupakan salah satu faedah ketika kita tidur dalam keadaan suci, yaitu malaikat akan memintakan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyana ma'ala jambihi al-aiman mustaqbilal qiblati. Dan adab yang selanjutnya dalam tata krama tidur yaitu tidur atas lambung yang kanan dalam keadaan menghadap kiblat. Karena salah satu etika tidur ataupun cara tidur yaitu kepala kita menghadap ke utara, kaki kita menghadap ke selatan, sedangkan wajah kita menghadap ke kanan yaitu ke barat. Oleh karena itu di sini salah satu dari adab tidur yaitu tidur di atas lambung yang kanan, artinya hadap barat. Dan ini merupakan salah satu tata cara Nabi tidur. Wa ayyaksida binaumihi rohatan badanihi liyaku alal ibadah. Adab selanjutnya, adab tidur selanjutnya yaitu ketika hendak tidur, maka niatilah tidurmu untuk mengistirahatkan badan agar kuat dalam melakukan ibadah. Karena hal ini akan mendatangkan sebuah pahala. Karena hukum tidur ini merupakan sebuah hukum yang mubah, artinya dilakukan nggak dapat dosa dan ditinggalkan yang nggak dapat pahala, ataupun sebaliknya. Akan tetapi pekerjaan mubah ini bisa mendatangkan sebuah pahala dengan apa? Dengan niat yang baik. Ya, salah satu niat baik seperti halnya yang diterapkan di sini yaitu saya tidur ataupun saya mengistirahatkan badan saya agar kuat dalam ibadah. Oleh karena dengan niat ini, sesuatu yang mubah ataupun amal yang mubah akan menjadi sebuah amal yang bernilaikan ibadah. Sebabnya apa? Yaitu sebab niat yang baik. Wa ayyadhkurallahu ta'ala 'inda naumihi. Dan etika selanjutnya yaitu kita harus menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika hendak tidur. Menyebut Allah taala dengan apa? Ya dengan zikir ataupun dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Kalau di sini dalam catatan kakinya disebut biqiraati ayatil kursi wa suratil ikhlas wal muawwidhataini, yaitu sebelum tidur hendaknya membaca ayat kursi, surat al-ikhlas, surat muawwidhatain, yaitu surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Mengapa sedemikian? Karena ada salah satu hadis Nabi an Aisyah radhiyallahu anha anna nabi kana idza awa ila firashihi kulli lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima wa qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masabihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma akbana min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrah. Karena ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi ketika hendak tidur di setiap malam, Nabi mengumpulkan kedua tangannya. Berarti begini,
Thumma nafasa fihima, lalu Nabi meniup kedua tangan mulianya tersebut. Wa qara'ah, dan lalu Nabi membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu setelah Nabi membaca surat-surat itu, thumma masabima mastata'a min jasadihi. Selepas itu Nabi mengusapkan kedua tangannya ke seluruh anggota tubuh mulia Nabi yang bisa dijangkau. Yabda'u bihi ma'ala ra'sihi, dan Nabi memulai mengusapnya dari bagian kepala. Wa wajhuhu, dan setelah kepala yaitu Nabi mengusap ke wajah mulia Nabi. Wa ma aqbalu min jasadihi, dan semua anggota Nabi yang bisa dijangkau. Yaf'alu dzalika salasa marrah, dan Nabi melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Nah, ini merupakan salah satu amalan Nabi ketika hendak tidur, yaitu Nabi mengumpulkan tangannya lalu membaca surat-surat yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu setelah itu Nabi meniup ke tangan yang dikumpulkannya tersebut, lalu mengusapkan ke semua badan yang bisa dijangkau. Dan Nabi melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Lalu setelah itu Nabi tidur. Wa ba'da yaqdzatihi, dan juga mengingat Allah ketika sudah bangun dari tidur. Contohnya membaca doa setelah tidur dan lain sebagainya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maj'ahu minal lail wa da'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika ahya wa amut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil tempat tidurnya, artinya ketika Nabi hendak tidur di waktu malam, Nabi meletakkan tangannya di bawah pipi mulia beliau, dan beliau berdoa sebelum tidur, yaitu dengan doa Allahumma bismika ahya wa amut. Mengapa Nabi meletakkan tangannya di bawah pipi mulia beliau? Agar meminimalisir tidur, artinya agar tidak banyak tidur. Karena ketika tangan sudah tertekan, maka darah akan sulit untuk berjalan. Oleh karena itu lama-kelamaan tangan akan terasa sakit. Dan ketika tangan terasa sakit, maka kita akan bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir tidur. Wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa matana wa ilaihin nusyur. Dan ketika Nabi bangun dari tidurnya, maka Nabi berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa matana wa ilaihin nusyur. Berarti di sini tata krama ataupun adab dari tidur yaitu menyebut Allah sebelum tidur dan sesudah tidur. Dengan apa? Dengan doa-doa ataupun dengan bacaan-bacaan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wa lafa minkum. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.